Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Burhanuddin Lestim selaku Chief Operation Officer Kala Aspal. Sebagai perusahaan aspal curah yang berdiri sejak tahun 1988, Kala Aspal hadir untuk melayani pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara sendiri, kami memiliki terminal aspal curah di Bulungan yang berlokasi tepatnya di Tanjung Selor Timur. Kala Aspal selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra melalui pengiriman yang tepat waktu, tepat volume, hingga jaminan kesediaan stok aspal. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita terus meningkatkan iman dan takwa. Semoga kita meraih banyak keberkahan, rahmat serta ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tanya Ustadz. Nah, di program Tanya Ustadz kali ini saya sudah bersama Bapak Ustadz Ahmad Suyuti. Kali ini kita akan membahas beragam pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Tribuners seputar ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa Ramadan sudah menghampiri kita, saatnya kita mempersiapkan diri tentunya untuk melaksanakan ibadah sebulan penuh. Baik, hari ini saya sudah bersama Pak Ustadz Ahmad Suyuti. Saya akan menyapa dulu. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang. Apa kabar puasa hari pertama ini? Iya, Pak Ustadz, gini, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari Tribuners di rumah. Salah satunya tentang seperti apa sih batas mengenai sahur itu? Apakah ada patokan yang kita pakai itu ketika sudah mulai menahan untuk berpuasa, akhir sahur itu apakah pada saat imsak atau pada saat azan subuh? Seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi banyak di kalangan masyarakat kita, masyarakat awam itu memahami bahwasanya imsak itu waktu berhentinya kita menahan diri dari makan ataupun minum. Ya, betul. Secara bahasa yang dimaksud imsak itu benar, artinya kita menahan dari apa-apa saja yang membatalkan puasa. Karena imsak itu bukan menentukan waktu. Bukan menentukan waktu bahwasanya sudah masuk puasa, belum. Tapi imsak itu menahan diri untuk lebih sempurna, untuk tidak lagi makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, jadi imsak yang dimaksud bahkan menurut Imam Mawardi dalam kitab Iqtiyahnya itu waktunya memang imsak itu qabla tulul fajri sani ila gurubisan ila gurubisamus. Jadi artinya sebelum terbit kedua, artinya disitulah jatuh. Dia bukan juga di azan subuh, bukan juga apa bahasanya. Kalau kita masyarakat awam ini kan biasa ada kode dari masjid atau dari pemerintah dengan bunyi-bunyi 10 gitu. 10 menit lagi imsak, 5 menit lagi dalam imsak. Arti sebenarnya ini tidak pemahaman kita secara masyarakat awam yang dimaksud imsak sebagian orang bahwasanya tidak boleh sudah kita makan sama minum. Padahal secara makna arti imsak itu cuma apa bahasanya? Menahan untuk tidak, agar maksudnya yang kita harus siapkan paling tidak sudah mulai sikat gigi dan lain sebagainya. Artinya biar tidak ada juga tersisa-sisa di mulut kita atau mulut kita lah yang bekas kita sahur dan lain sebagainya. Karena imsak itu bukan batasan waktu, cuma peringatan lah kalau bahasa kita. Imsak bahwasanya sebentar lagi masuk subuh atau karena ketika fajar, kan fajar itu kalau dalam kitab yang disampaikan kitab Iqtiyahnya Imam Mawardi
itu qobla tulu'il fajrisani, dalam arti sebelum sebelum terbitnya matahari yang kedua. Dalam arti benar-benar sudah sempurna. Ya kan? Sudah fajar berarti. Ya, sudah fajar. Fajar pertama kan ada biasa di sholat itu. Sebelum subuh ada namanya bilang sholat qobliyah atau sholat fajar. Nah, jadi ketika sudah azan, nah di situ sudah jelas karena imsak itu sebelum masuknya sebelum terbitnya matahari, dan patokan kita secara umum ketika azan subuh. Bagaimana kasus misalnya kita terlambat bangun nih, kita telat bangun, kemudian waktu imsak itu sudah lewat, apakah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersantap sambil menunggu azan subuh atau seperti apa? Baik, pemirsa Tribun News, jadi sahur itu lebih abdolnya dan disunnahkannya di akhir. Tasahharu fa innahu fihi barokah, ke bahasanya itu. Jadi sahurlah karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi walaupun waktunya sudah imsak atau melewati imsak tapi belum azan, mungkin tahrim dan lain sebagainya. Jadi kita tetap dianjurkan untuk tetap sahur, karena di dalam sahur itu selain mendapatkan keberkahan, di situ juga doa-doa yang terijabah. Tapi kalau sudah masuk subuh berarti kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas apalagi apa-apa. Sudah azan ya bahasanya, Allah sudah. Kalau perlu yang apa yang ada di mulut tidak bisa kita telan, sudah kita bersihkan kumur. Nah itulah yang dibilang tetap kita sahur, karena sahur itu selain sunnah dan kita dianjurkan di akhir waktu. Tapi memang untuk patokan imsak sendiri memang istilahnya kita hanya diberi kesempatan untuk menahan sudah di sesi itu untuk melaksanakan ibadah puasa bahwasanya waktu kita sangat dekat sudah dengan mendirikan sholat. Artinya agar puasa kita itu lebih sempurna, diimsaklah kita berhenti. Kan maksudnya banyak ada keraguan dan lain sebagainya. Karena pemahaman masyarakat kita bisa jadi setelah imsak kalau ada yang makan bahkan bilang ini makruh, ini tidak sah puasanya ini. Berarti di imsak itu kita pun sudah tidak boleh sama sekali minum? Tetap boleh. Tetap boleh, karena imsak bukan jatuhnya cuma bahasanya tadi peringatan agar kita menjaga, takutnya kebablasan dan lain sebagainya. Baik. Itu berarti masih diperbolehkan misalnya kita mau makan atau mau minum seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan nih Pak Ustadz yang masuk nih dari Tribuners di rumah tentang boleh tidaknya kah kita mencicipi makanan pada saat dalam masa berpuasa. Misalnya ini biasanya kan in case ibu-ibu biasanya nih atau wanita yang memasak di rumah, kadang kita mau mencicipi tuh sore hari biasa sebelum masuk buka masak, kita cicipi dikit. Apakah itu membatalkan puasa atau hukumnya seperti apa? Makruh kah atau mubah kah atau seperti apa? Sebagian hadis menyampaikan Imam Ibnu Abbas itu memperbolehkan. Jadi ada juga yang makruhkan dengan alasan tertentu. Kalau dia tidak ada hajat, maka tidak boleh. Oh, baik. Maksudnya ini karena kayak koki, beliau memperbolehkan. Di luar itu tidak boleh. Nah, tapi di hadis lain la ba'sa, artinya tidak apa-apa kita mencicipi makan itu selama malam yadkhul halqah, belum masuk dalam tenggorokan. Berarti masih di pengecapan di lidah aja bahwa ini manis, ini asin, sama. Gitu ya. Nanti kan pertanyaan, apakah boleh kita telan liur dan lain sebagainya itu. Nah, dan itu diperbolehkan walaupun ikhtilaf ulamanya ada yang makruhkan dengan sebab. Kalau tidak ada ini itu yang diantisipasi itu ketika ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Kayak namanya kumur-kumur itu kan sunnah. Masukin air ketika kita wudu pas bulan puasa itu boleh. Tapi ketika masukin es krim ke dalam mulut boleh saja. Tapi yang kita takut yang kayak gitu. Nah itu kalau dia tidak sengaja. Karena itu bukan hal yang sunnah, bukan yang hal yang dianjurkan. Kalau air kan beda. Dan kita juga mungkin tanpa sengaja karena tercampur dengan liur itu boleh saja. Jadi dalam arti hal-hal yang bahasanya bukan yang menjadi anjuran, jangan kita lakukan. Nah, masalah mencicipi ini
ya dikatakan dalam hadisnya itu la ba'sa, tidak apa-apa mencicipi makanan atau menghidangkan sebelum berbuka. Apalagi kita memberi takjil kepada orang, beri makan, terus takutnya makan kita keasinan atau apa. Betul. Nah, setelah itu dibuang, jangan ditelan. Berarti cukup dikecap aja. Ya, gitu cukup rasa. dikecap karena ketika itu masuk sudah, maka itu batal. Kapanpun waktunya itu batal. Walaupun 1 menit lagi sebelum berbuka puasa, ya. Nah, karena itu batal. Nah, ini juga nih sering jadi pertanyaan nih di bulan Ramadan seperti ini nih Pak Ustadz, soal gibah gitu. Biasanya. Nah, gibah itu kan kadang nih kita mendengar beberapa ini juga ya kayak lelucon-lelucon juga di tengah teman-teman biasanya. Saya karena kita sementara berpuasa seharian penuh, gibahnya kita stop dulu, nanti kita lanjut pada saat maghrib setelah berbuka puasa. Itu kadang seperti apa sih Pak Ustadz melihatnya? Jadi guyonan ya, dia betul. candaan atau kayak apapun. Namanya semuanya sesuatu yang dilarang itu sebenarnya lebih baiknya jangan kita lakukan. Karena gibah itu ya banyaklah hukumnya ya. Dalam arti bisa jatuhnya bla 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 gitu ya. Ya kadang masuk mendekati ini ya dengan bahasanya ganjaran siksaan ini nih. Nah, artinya ya banyak kita selama bulan puasa kita harus berbuat baik. Setelah puasa bagaimana? Nah, padahal kan bukan cuma ketika puasa, ya ibarat gibah tadi. Nantilah tunggu buka baru kita lanjut. Nah, itu biasa di kalangan-kalangan itu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Sebenarnya tetap kita untuk menyempurnakan ibadah kita, maka kalau bisa hal itu tidak dilakukan, maka tidak perlu kita lakukan. Karena gibah memang sudah dilarang kan. Betul. Itu maksudnya. Iya, jadi ini nih Tribuners, kalau misalnya memang gibah itu sudah jelas bahwa tidak bisa dilakukan, jangan ditunggu sampai maghrib aja. Kalau bisa jangan memang kita lakukan dan memperbanyak ibadah pada saat bulan Ramadan. Nah, ini juga nih Pak Ustadz banyak kita temui ini kan hal-hal apa saja nih khususnya bagi wanita nih pada saat bulan puasa masih ingin beribadah, ingin juga mendapatkan berkah dari ibadah puasa, tapi tiba fase misalnya datang bulan atau seperti apa. Itu kira-kira ibadah-ibadah seperti apa yang dianjurkan agar wanita yang sedang haid nifas ini masih tetap bisa menikmati bulan Ramadan dan meraih berkah Ramadan. Jadi dalam kitab Durratun Nasihin itu kan jelas man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Jadi itu kan secara umum ketika orang bahagia masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkanlah jasadnya masuk ke dalam neraka. Nah, dalam arti bahagia ini kan kita secara muslim atau muslimah, nah itu kan kadang ada yang haid, ada yang nifas, ada apa kodratnya. Tapi dengan kedatangan itu kita sudah bergembira, apalagi posisi kita status sebagai istri dari suami kita masing-masing. Dalam arti gini, ada kebahagiaan tersendiri ketika menyambut bulan puasa ya, dengan menyiapkan santap sahurnya keluarga, anak, suami, mungkin mertua dan lain sebagainya. Di situ sudah termasuk ibadah yang luar biasa. Nah, terus apa langkah-langkah atau kegiatan apa saja ketika kita dalam kondisi qadarullah tadi haid. Bahkan kebanyakan juga biasanya ikut sahur sudah kan, tiba-tiba mau buka atau asar, tiba-tiba datang bulan. Nah, jadi paling tidak yang kita harus lakukan tetap namanya dalam bulan puasa ini kan berlipat ganda pahala. Jadi ya salah satunya selain berbakti pada orang tua, patuh terhadap suami, kemudian tetap mendidik anak sebagaimana yang dianjurkan yang diajarkan Nabi, begitu ulama dan guru-guru kita. Jadi itu terus yang kita lakukan. Termasuk kita berzikir. Ngaji pun kita sebenarnya boleh atau mendengarkan ngaji yang biasa dari murotal HP. Gitu ya? Ya, tetap. Dengar murotal ya. Ya, dalam arti ketika lo pakai HP, abdolnya tetap kita wudu. Kan kebanyakan kita nih kan di HP kita nih rata-rata mungkin berisi kitabullah lah ya. Nah, itu boleh kita megangnya.
Tapi dengan catatan tetap kita wudu walaupun dalam keadaan najis secara fikihnya ya kan. Baik. Boleh. Karena kita tidak secara sejauh ini kita anggap sebagai karena kita posisi pas membuka walaupun buka Android tapi buka di aplikasi Quran. Nah, itu lebih abdulnya tetap kita wudu. Berarti tidak ada masalah, kita tetap bisa melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu, hanya saja tinggal kita batasi aja mungkin apa yang boleh dan tidak bolehnya itu. Kan kadang juga kita pasti ya namanya kalau kita dalam keadaan kotor, dalam artinya yang positif ya, ya kan pasti juga kita ngerti ada hal-hal yang harus kita jauhi, ya itu yang penting. Jadi tetap aja kita melakukan apa saja yang diajarkan agama atau diperintah dalam agama, dan selama itu juga berpahala buat diri kita bahkan mungkin buat orang lain, kita lakukan. Apalagi bulan puasa, bulan yang penuh yang berlipat ganda, dan kesempatan itu hanya bulan Ramadan, ya kan? Nah baik Ustaz, mungkin terakhir nih ada mungkin yang mau disampaikan Pak Ustaz sehubungan dengan bulan Ramadan tahun ini, ingin mengingatkan kita soal bagaimana beribadah, mengingatkan kita soal berbondong-bondong untuk mengejar keberkahan di bulan Ramadan ini. Silakan Pak Ustaz. Jamaah Tribuners Kalimantan Utara ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yang mana itu tadi kebahagiaan kita pertama itu yaitu dalam kitab Durratun Nasihin itu, ketika kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasad kita masuk dalam neraka. Tapi maksudnya dalam bahagia di sini kita juga harus mempersiapkan diri. Dalam arti yang kita siapkan diri itu pertama ruhul kolbiah kita dulu, sama jismiyah, hati itu harus bersih. Dalam arti semuanya itu bisa kita jalani sesuci bulan suci Ramadan. Banyak orang itu kalau sudah hatinya, ya mohon maaf, kalau hati sudah kotor, jelek, maka juga pikiran kita akan ikut kotor ataupun jelek. Nah, ketika sudah pikiran kotor, maka itu larilah ke perkataan. Mulailah juga perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, kemudian dari perkataan menjadi sebuah tindakan. Tindakannya kalau jelek di awal menjadi tindakan jelek. Ketika sudah jadi tindakan jelek, maka itu menjadi sebuah karakter. Nah, dan karakter itu pasti jelek. Nauzubillah, itu menjadi takdir. Makanya kita harus siap betul-betul membersihkan diri. Nah, kemudian secara fisik juga, badania kita, rohani, jasmani itu penting. Jangan sampai status kita aja rohani, kelakuan kita masih roh halus. Nah, ini yang banyak kadang di kalangan kita. Nah, jadi kita penting, karena ada dua nikmat yang kadang dilalaikan kita nih. Pertama nikmat kesempatan, kedua nikmat kesehatan. Kadang kita memiliki kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kesehatan kita tidak tidak mendukung kita. Nah, kita memiliki kesehatan, tapi banyak hal lagi ini itu kita tidak memiliki kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat ya, jasmani, rohani, dan kita dapat istiqomah ya, istiqomah meneruskan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, bisa kita juga lakukan di bulan-bulan seterusnya. Mungkin cukup sekian. Baik, itu tadi Tribuners, luar biasa sekali pembahasan dengan Pak Ustaz Ahmad Suyuti mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh, ataupun ya sunnah-sunnah lainnya yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Demikian Tribuners, sampai jumpa di segmen Tanya Ustadz berikutnya, tentu saja dengan narasumber dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Para Tribuners di rumah yang mungkin ingin bertanya, bisa meninggalkan di kolom komentar di kolom YouTube kita ini untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba, saatnya untuk memperbanyak ibadah. Saya Dr. Maharani Ayu Kusumaningrum beserta seluruh staf Estetik Skin and Laser mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita lancar dan penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria SE MSI, Wakil Bupati Malinau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi bagi umat Islam dimanapun berada. Di bulan suci yang penuh berkah dan pengampunan ini, mari kita manfaatkan sebagai momen untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.